lah puasa 10 Muharram. Di antaranya sampai keterangannya kepada kita adalah orang yang berpuasa di bulan Muharram maka akan diampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. 10 Muharram ini banyak inspirasinya, Pak. Jadi kalau kita baca sirah tentang orang-orang terdahulu yang sudah mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling fenomenal yang sering diungkapkan adalah tentang peristiwa diselamatkannya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun yang kalau menurut logika manusia Nabi Musa ketika itu dan pengikutnya kayaknya nggak mungkin lagi bisa selamat dari kejaran Fir'aun. Bagaimana tidak? Di depan ada lautan, sedangkan pasukan Fir'aun sudah ada di belakangnya. Tapi itu logika manusia, Pak. Pertolongan Allah itu tidak mengenal logika. Itu logika manusia. Dan terkadang ketika kita mengikuti logika manusia, itu akan membuat kita menjadi lemah. Oleh karena itu, orang yang beriman harus meletakkan keyakinannya kepada Allah di atas logika-logika kita. Ya kayaknya kalau buat saya kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak mungkin. Kenapa? Karena cara pandang kita mengukur kekuatan dan kesanggupan kita. Tapi Allah ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Yang menurut kita tidak mungkin, bagi Allah sangat mudah. Dan sepanjang sirah peperangan Nabi, banyak kemenangan yang diraih oleh Nabi itu justru di luar logika. Yang menurut logika seharusnya Nabi Muhammad menang dalam peperangan, tapi justru kalah itu di mana, Pak? Di perang Hunain. Perang Hunain itu seharusnya secara logika kaum muslimin seharusnya bisa menang dengan mudah. Kenapa? Pasukannya lebih banyak daripada orang kafir ketika itu. Sehingga di antara sahabat itu ada yang mengatakan bahwa kali ini tidak akan ada yang bisa mengalahkan kita. Di surah At-Taubah ayatnya berapa itu? 36 kalau tidak. Bukan. Ayat lupa saya nomor ayatnya. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah iz a'jabatkum kasratukum, ketika kamu merasa kagum dengan jumlahmu yang banyak. Ternyata jumlah yang banyak itu tidak jadi jaminan kekuatan bagi orang yang beriman. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Kata Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 249. Bahkan sebelum Nabi Muhammad ketika dulu peperangan Tolut dan Jalut itu selisihnya jauh sekali. Nah, bagi kita kemenangan, keberhasilan yang bisa kita raih itu adalah karena pertolongan Allah. Perang Uhud dalam sejarah peperangan tidak pernah banyak. Perang Uhud itu sebenarnya kaum muslimin ada peluang untuk menang. Karena di awal sebenarnya sudah leading. Nah, ini. Tapi catatannya, karena kaum muslimin ketika itu menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka kemenangannya sudah di depan mata itu kemudian berbalik, dan kaum muslimin ketika itu dalam keadaan yang bahkan Rasulullah sendiri terluka di dalam peperangan itu kan. Dan tokoh yang membalikkan itu adalah siapa, Pak? Khalid bin Walid yang kemudian beriman dan jadi pejuang, jadi mujahid, dari panglima yang tidak pernah kalah dalam peperangan. Menarik Bapak kalau kita
belajar tentang sirah dengan segala hikmah-hikmahnya, dengan segala strategi-strateginya. Tapi tentu kita belajar sirah agar bisa jadi inspirasi, tidak hanya berhenti di wilayah data informasi. Oh, perang Rasulullah itu terjadi sekian. Nah, sebab-sebab kemenangan yang didapatkan oleh Rasulullah. Karena misalnya perang Badar saja. Perang Badar itu Rasulullah itu mengalami kemenangan. Dan ternyata apa kata Allah? Falam taqatuluhum walakinallaha qatalahum. Kamu enggak membunuh mereka, tapi membunuh mereka adalah Allah. Itulah pertolongan Allah. Dan kalau kita cari tentang sebab-sebab pertolongan Allah yang datang kepada orang-orang yang beriman, maka banyak sekali di antaranya kita harus sabar, harus tawakal, dan banyak sekali mudah-mudahan kita bisa sama-sama pelajari untuk apa? Untuk ketika kita melakukan ini maka pertolongan Allah akan datang. Baik, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan belajar kita bersama-sama tentang ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu. Dan hari ini kita akan membahas surah Ali Imran ayat 149 sampai ayat 150. Yang kalau dilihat asbab nuzulnya, sebab turunnya adalah apa yang terjadi di perang Uhud. Ketika perang Uhud, ketika kaum muslimin terdesak, ya, setelah awalnya sempat hampir menang. Nah, ini Pak, buat pelajaran buat kita. Apa yang membuat mereka menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah? Karena ghanimah. Jadi dunia ini memang membahayakan dalam perjuangan. Ya, bisa kita lihat perselisihan itu biasanya terjadi kalau bicaranya sudah masalah harta, dunia, kedudukan. Kalau waktu berjuangnya sama-sama. Nanti kalau sudah ada kelihatan itu, nah itu mulai itu kepentingan itu. Ketika kaum muslimin mulai terdesak, nah maka orang-orang munafik tuh mulai itu sudah berhenti aja mengikuti Muhammad, udah kita mundur aja. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Saifullah kemarin, wong Nabi kok kalah. Kayaknya kalau Muhammad itu benar-benar Nabi, dia pasti akan ditolong dong sama Tuhannya. Kenapa sekarang kok kalah? Jangan-jangan ini nggak benar ini. Nah, ya. Jadi suara-suara seperti itu dalam perangan mulai sehingga beberapa kaum muslimin ada yang sudah mulai terpengaruh dan ingin pergi meninggalkan medan perang, bahkan mereka akan murtad. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat surah Ali Imran ayat 149. Jadi dan kalau kita baca surah Ali Imran itu memang banyak sekali tentang peperangan, tentang Yahudi, dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir, maka orang-orang kafir itu akan mengembalikanmu ke belakang. Yaruddukum ala aqabikum. Kalau sudah demikian, fatanqalibu khasirin, maka kalian akan kembali dalam keadaan merugi. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Terjemahannya macam-macam. Ada yang menerjemahkan namun Allah adalah pelindungmu dan dia sebaik-baik penolong. Ada yang menerjemahkan akan tetapi Allah adalah pelindungmu dan dia adalah sebaik-baik
penolong. Ada yang menerjemahkan bahkan Allah adalah maulakum, pelindungmu, wa huwa khairun nasirin, dan dia adalah sebaik-baik penolong. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini melarang kita untuk mentaati orang-orang kafir. Kalau di dalam surah Ali Imran ayat 100 yang sudah kita pelajari beberapa waktu yang lalu, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan agar kita tidak mentaati sebahagian ahlul kitab. Kalau di sini Allah melarang kita untuk mentaati orang-orang kafir. Karena kalau kita mentaati mereka, baik ahlul kitab, Yahudi, dan orang-orang kafir ini yang disebutkan diantaranya adalah kaum musyrik, maka mereka itu sama-sama, apa samanya? Akan mengembalikan kita kepada kekafiran. Di dalam surah Ali Imran ayat 100, konteksnya adalah ketika orang-orang beriman berpindah ke Madinah, maka orang-orang Yahudi mulai menghembuskan propagandanya tentang ketidakbenaran Nabi Muhammad, Al-Quran, dan lain sebagainya. Atau kalau bahasa kita sekarang perang pemikiran. Kalau di surah Ali Imran ayat 149 ini adalah konteksnya perang. Konteksnya perang. Ketika berada dalam satu peperangan, kemudian kaum muslimin ternyata terlihat mengalami kekalahan, maka kemudian mereka mengatakan, udah jangan ikuti Muhammad. Karena ternyata Muhammad yang katanya Nabi, yang katanya dilindungi oleh Allah, ternyata mereka kalah dalam peperangan. Nah, ini adalah pelajarannya bagi kita. Maka kita jangan pernah merasa lemah di depan orang-orang kafir. Karena banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan bahwa kekuatan kita itu adalah ketika kita yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin Allah akan menjaga kita. Bahkan Pak, Bu, kalau kita baca sirah, tumbuhnya Islam itu justru di tengah hegemoni dua kekuatan besar. Apa itu? Kekuatan Persia dan Romawi. Tapi kedua-duanya kemudian takluk oleh kekuatan kaum muslimin. Jadi kekuatan kaum muslimin itu adalah karena keimanan dan karena keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini Pak, menariknya Allah Subhanahu wa taala kalau biasanya melarang dengan jangan. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan larangan dengan memberikan perumpamaan suatu keadaan. Makanya digunakan kalimat in, jika. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mentaati orang-orang kafir, seperti kita bicara, kalau kamu begini, ini resikonya begini. Ini resikonya begini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, in tuti'u fariqam in tuti'ul ladzina kafaru, kalau kalian taat kepada orang-orang kafir, ketaatan itu berarti mengikuti apa yang mereka mau. Dalam konteks ayat ini, kalau kamu mentaati orang-orang kafir yang menginginkan agar kalian meninggalkan Muhammad dan agama Muhammad, maka kalian akan kembali ke belakang. Ke belakang kemana? Ke belakang sebelum mereka beriman. Sebelum mereka beriman apa? Mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaruddukum ala aqabikum. Orang-orang kafir itu karena memang mereka itu selalu
memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk mengembalikan orang-orang yang beriman itu kembali kepada kekafiran. Kembali kepada kekafiran sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW. Terus mereka manfaatkan. Misalnya kalau di surah Ali Imran ayat 100 tadi, misalnya mereka dengan menghembuskan pemikiran-pemikiran bahwa oh Islam itu gak mungkin seperti ini, lemah dan lain sebagainya. Nah, kalau dalam ayat ini tadi tentang peperangan, mereka terus akan seperti itu. Maka orang yang beriman, kata Allah, jangan taati mereka. Karena target mereka adalah agar kalian itu meninggalkan agama kalian. Agar kalian itu melepaskan keimanan kalian. Itu yang menjadi target mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir." Barang siapa yang meninggalkan agamanya dan mereka meninggal dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapus, maka terhapus semua amal-amal kebaikan mereka. Orang yang sudah beriman lalu dalam keimanannya itu melakukan ketaatan, amal soleh dan lain sebagainya, ketika dia murtad meninggalkan agama, maka dia akan terhapus seluruh kebaikannya. Habitat a'maluhum. A'mal menggunakan sigot jamak. A'mal, amal-amal mereka. Faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka orang-orang yang murtad dan meninggalkan agamanya, kemudian mati dalam keadaan kekafirannya itu, maka amal-amalnya semuanya terhapus. Bahkan mereka kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kalau dalam ilmu bahasa, in itu disebut dengan syarat. Apabila jika kamu melakukan ini, nah, maka kemudian dijawab dengan fa. Maka jika kamu melakukan ini, maka in tuti'u alladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum. Apabila kalian mentaati orang-orang kafir, yang orang-orang kafir itu menginginkan kalian untuk murtad meninggalkan agama yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang akan terjadi adalah kalian murtad kembali ke belakang seperti sebelum datangnya keimanan ke dalam hati kalian. Kalau terjadi seperti itu, kata Allah, fatanqalibu khasirin, maka kalian akan kembali dalam keadaan rugi. Khasirin, rugi. Rugi di dunia dan rugi di akhirat. Rugi di dunia apa? Ya, akan dihinakan. Oleh siapa? Oleh mereka, orang-orang kafir. Oh, ternyata segitu doang. Oh, ternyata. Jadi orang-orang yang mentaati orang-orang kafir, karena memang orang-orang kafir itu tidak pernah rela kepada kita. Sudah banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang hal itu. Maka mereka menggunakan segala cara. Mereka kalaupun menolong kita, bukan karena sungguh-sungguh pengen menolong kita. Mereka menolong kita karena mereka tidak suka dengan kita, sehingga mereka menginginkan agar kita jauh dari Allah. Maka kerugian pertama, kerugian dunia, mereka tetap akan dihinakan. Emang kalau kita tunduk sama mereka, mereka benar-benar akan menolong kita? Tidak. Terlalu banyak sejarah yang mengungkapkan bahwa ketika orang-orang sudah
sudah mau taat kepada mereka hanya diperalat saja, tidak benar-benar ditolong. Mereka akan mengalami kerugian di dunia, mereka akan dihinakan, dan kerugian di akhirat, mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita kuatkan adalah pada ayat 50 ini, itu adalah merupakan penguat buat kita. Apa? Bahwa orang yang beriman pelindungnya adalah Allah. Yang Allah itu adalah wa huwa khairun nasirin. Yang Allah itu adalah sebaik-baik penolong. Dan pertolongan Allah bersifat sempurna. Katanya ditolong Allah. Tapi kenapa kok kalah dalam peperangan itu? Ada yang menyebutkan begini. Terkadang pertolongan Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Sering sekali bahkan. Jangan kita berpikir bahwa ketika kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan pertolongan, maka berarti kita akan selalu menang. Makanya, mohon maaf. Hari ini ketika kita bicara tentang wali, apa yang terbersit kemudian dalam pikiran kita? Wali itu yang sakti, gitu kan ya? Bisa berjalan di atas air. Kemudian apa lagi? Bisa kalau di film-film dulu kalau saya masih kecil tuh kan, bisa berpindah dari satu ke tempat lain, gitu kan? Wali itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Wali itu adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan semakin dekat dia dengan Allah, ujiannya akan semakin berat. Bukankah Nabi menyebutkan bahwa ujian yang paling berat itu adalah para anbiya, para nabi, orang-orang salih dan lain sebagainya. Kalau di surah Yunus gini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa yang disebut dengan wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak pernah merasa sedih dan mereka tidak pernah merasa takut. Kenapa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Karena mereka senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka yang harus kita kuatkan adalah bahwa pertolongan Allah itu pasti adanya. Sehingga apa? Dengan meyakini bahwa pertolongan Allah itu pasti, kita tidak mudah merasa lemah. Kita tidak mudah menyerah. Karena kalau patokannya adalah kesulitan, betapa kesulitan yang dihadapi di masa-masa Rasulullah itu jauh lebih berat. Nabi itu pernah diboikot berapa lama Pak? 3 tahun ya. Dalam satu riwayat disebutkan sampai para sahabat itu makan daun-daun yang kering, kulit-kulit pohon gitu kan. Sampai seperti itu. Kita makan daun juga Pak, daun singkong, daun bayam, tapi itu mantap kalau dicampur sama sambal hijau. Enggak, sahabat dulu mah enggak seperti itu. Dan bahkan banyak mereka itu demi mempertahankan keimanannya, mereka itu meninggalkan hartanya. Berapa banyak harta kaum muslimin yang ditinggalkan di Mekah karena mereka hijrah ke Madinah. Tidak sedikit. Kisahnya Mus'ab bin Umair.
anak orang kaya, terpandang, biasa kesana kesini bau parfum harum, pakaiannya bagus, karena memang dari keluarga terpandang. Ketika wafatnya apa Pak? Ketika wafatnya kainnya itu pakainya kalau ditutup ke atas, bawah terbuka. Ditutup bawah, atas terbuka. Sulit Pak dulu. Tapi begitulah mereka mempertahankan keimanan mereka. Belum lagi tidak hanya kesulitan hidup, bahkan mereka juga terancam dengan penyiksaan, bahkan kematian. Kalau mereka imannya tidak kuat, dengan bujukan, sudahlah tinggalkan saja Muhammad, ikut sajalah sama kami, maka kalian tidak akan diapa-apakan. Maka mereka rasanya lebih beralasan daripada kita, apa yang kita alami hari ini. Tapi kan mereka bersama Nabi, iya. Tapi ujiannya juga Masya Allah. Jadi yang harus kita yakinkan adalah dalam setiap apapun, bahwa ada Allah yang senantiasa akan menolong dan melindungi kita. Ketika keyakinan kita adalah kepada Allah, maka kita tidak perlu merasa rendah di hadapan manusia. Apalagi terhadap orang-orang yang jelas-jelas memusuhi kita. Maka ketika kita berani kepada orang-orang yang jelas-jelas memusuhi agama Allah, paling tidak kita punya dua alasan. Satu, mempertahankan izzah kita, kehormatan kita. Yang kedua, kita mempertahankan kemuliaan Islam itu sendiri. Maka ketika Islam hari ini diposisikan sebagai agama yang kelompok yang lemah, sehingga kita untuk kuat itu harus belajar dengan mereka, orang-orang yang kafir. Sedangkan Allah sendiri menyebutkan bahwa mereka itu sesungguhnya adalah yang lemah. Maka kita paling terbaik adalah kita kembali lagi kepada apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kemenangan, keberhasilan bagi orang yang beriman itu adalah ketika kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Semenjak kita membaca Al-Fatihah, kita sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diajarkan oleh Allah? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Untuk minta tolong maka menyembah dulu, sembah dulu Allah. Baru kita meminta pertolongan. Dan kisah Nabi Musa itu pun banyak dikisahkan di dalam Al-Quran, dan mayoritas mengisahkan bagaimana ketaatan Nabi Musa dan keluarga. Misalnya di dalam surah Al-Qasas. Dalam surah Al-Qasas itu menarik, Pak. Cara mengkisahkannya itu hampir kayak bagaimana menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf. Nabi Musa itu kan hidup di masa Fir'aun. Ketika itu Fir'aun setelah bermimpi bahwa kerajaannya, setelah diramal, hasil ramalannya itu satu saat kerajaannya itu akan dihancurkan, maka dia akan membuat kebijakan itu, Pak, yang setahun membunuh anak yang lahir laki-laki. Setahun dibiarkan, setahun. Kenapa dibiarkan? Karena mereka juga butuh tenaganya. Nah, dibiarkan itu bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk dimanfaatkan. Karena nanti kalau laki-lakinya semuanya dibunuh, nanti bagaimana mereka juga butuh tenaganya laki-laki. Maka di dalam surah Al-Qasas itu kan sedari awal kan mengkisahkan tentang
tentang itu. Sampai akhirnya ketika diketahui bahwa ibunya Musa itu sedang hamil, jadi kalau ada orang-orang yang hamil langsung tuh dikirim petugas kesehatan. Petugas kesehatannya untuk ngawasi, Pak, bukan untuk nolong, bukan. Begitu lahir laki-laki, Algojo sudah siap, langsung dieksekusi. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu petugas yang dikirim oleh Firaun kepada ibunya Musa itu tidak menyampaikan tentang siapa bayi yang lahir itu, dan hanya meminta kepada ibunya sudah diam saja gitu. Sehingga normalnya seorang ibu ketika lahir sudah jelas ada ancaman seperti itu, maka ada kekhawatiran. Maka fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yam. Kalau kamu merasa takut, maka disuruh untuk memasukkan itu, kemudian menghanyutkan ke dalam air. Di situ, Pak, terlihat banget bagaimana cara Allah itu bekerja. Pertama, orang yang ditugaskan yang seharusnya merekomendasikan bayi yang lahir itu untuk dibunuh, justru dia melindungi. Kemudian dihanyutkan ke sungai, melewati istananya Fir'aun, ketemu oleh istrinya Fir'aun. Apa yang dikatakan istrinya Fir'aun? Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainil li walak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw nattakhidhahu walada. Kata istrinya Fir'aun, istri Fir'aun berkata, la taqtuluhu, jangan bunuh dia. Jangan bunuh dia. Asa an yanfa'ana, siapa tahu dia bermanfaat untuk kita. Sudah diselamatkan, dijaga dalam istana. Ada bayi disusui oleh bukan ibunya, gak mau, nangis. Kakaknya kan sudah diutus tuh sama ibunya untuk ngawasi adiknya. Begitu adiknya di istana nangis, dia ngikuti, dia bilang, saya tahu siapa yang bisa menyusukan bayi ini. Siapa yang bisa menyusui bayi ini? Siapa yang membuat bayi ini bisa tenang? Kakaknya juga nggak bilang kalau itu adalah adiknya. Maka ditunjukkan siapa? Ternyata ibunya. Benar. Ternyata. Begitu dikembalikan ke ibunya, disusui, kemudian menjadi tenang. Apa kemudian? Nah, ini Masya Allah. Itulah ketika kita taat kepada Allah, bayinya dikembalikan, bahkan hidupnya dijamin oleh raja. Anaknya kembali ke rumah, dibiayai hidupnya. Kenapa? Karena ketaatannya. Taat, diperintahkan oleh Allah itu taat. Sudah, kalau kamu khawatir, makanya alqihi fil yam itu menggambarkan, kata para guru itu menunjukkan betapa beratnya seorang ibu itu melepaskan bayi yang baru dilahirkan, sampai bahasa Al-Qur'annya menggunakan kata dilempar. Kira-kira ibu-ibu tega nggak ya ngelempar bayinya? Itu dilempar itu maksudnya untuk menggambarkan betapa beratnya, bahkan meletakkan pelan-pelan pun terasa seperti melempar. Tumbuh Musa jadi dewasa, lalu berbagai peristiwa, sampai puncaknya adalah ketika dia harus berhadapan dengan ayah angkatnya sendiri. Siapa? Fir'aun. Ketika dalam posisi itu, maka Nabi Musa tetap dengan ketaatannya.
Jadi banyak sekali kisah-kisah orang yang lalu yang Allah ungkapkan, pertolongan-pertolongan Allah itu akan selalu hadir bersama ketaatan-ketaatan mereka. Pertolongan-pertolongan Allah itu akan datang setelah mereka taat kepada apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tugas kita sebenarnya hanya menjalani apa yang seharusnya kita jalani. Bukan kita yang menentukan hasil akhirnya akan seperti apa. Maka balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Sesulit apapun, jangan mundur, jangan mundur. Karena sekali kamu mundur, maka kamu akan kembali kepada kemurtadan. Akan kembali murtad dan meninggalkan agama Allah. Ketika kamu meninggalkan agama Allah, maka kamu akan mengalami kerugian. Dan kerugiannya adalah kerugian dunia dan akhirat. Di perang Uhud itu setelah pasukan yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk berada di bukit, pasukan pemanah itu turun, lalu terjadi orang-orang pasukan kafir Quraisy itu berbalik menaiki bukit yang tadinya dikuasai oleh kaum muslimin. Maka yang terjadi adalah pasukan kaum muslimin itu kocar-kacir. Di sini kita akan melihat bagaimana pertolongan Allah. Dan mestinya secara logika itu pasukan muslimin sudah tidak berdaya. Kalau mereka mau menghancurkan, bisa hancur itu. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dari 700 kaum muslimin yang syahid adalah 70 orang, sekitar 70 orang ya yang disebutkan. Akan tetapi itu secara logika mestinya kaum muslimin mengalami kehancuran yang jauh lebih dahsyat daripada itu. Akan tetapi karena pertolongan Allah lah, maka apa yang dialami oleh kaum muslimin tidak terlalu besar ketika itu. Karena mestinya muslimin yang sudah lemah itu bisa mereka hancurkan. Bahkan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang kafir Quraisy ketika itu meninggalkan medan perang itu. Karena mereka sudah merasa menang. Kenapa mereka meninggalkan perang? Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billah. Sama Allah diletakkan fi qulubil ladzina kafaru, di dalam hati-hati orang kafir itu rasa takut. Jadi Allah itu untuk memukul musuhnya itu mudah sekali. Diberikan saja rasa takut, langsung mereka mundur meninggalkan kaum muslimin yang sebenarnya mereka bisa lebih untuk menghancurkan lagi. Dan memang dalam sejarah, dalam sirah itu kan disebutkan setelah perang Uhud itu tidak selesai. Karena begitu orang-orang Quraisy itu meninggalkan medan peperangan, kaum muslimin itu dalam keadaan terluka, dalam keadaan bahkan mereka saling menggendong, bahkan saling menyeret. Mereka itu masih mengejar kaum Quraisy. Saya lupa disebutnya dengan peperangan apa setelah itu. Di mana orang-orang kafir begitu tersusul, mereka merasa takut. Ini kaum muslimin sudah hancur-hancuran kayak begitu tadi, tapi masih juga mengejar, masih punya nyali untuk mengejar mereka yang sudah mengalahkan kaum muslimin. Maka bagi orang yang yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata mundur dalam perjuangan. Tidak ada kata mundur dalam perjuangan. Tidak ada merasa inferior di hadapan orang-orang kafir. Bahkan yang menurut kita kuat
ketika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita, Allah Subhanahu wa taala bersama kita, maka kita tetap harus merasa punya izzah. Orang beriman itu harus selalu merasa punya izzah, punya kehormatan. Dan di antara doa yang sering kita mintakan adalah Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Nah, agar kita diberi izzah, dikuatkan, dimuliakan kita. Siapa yang dimuliakan? Islam dan kaum muslimin. Maka ayat-ayat yang kita pelajari yang memang ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita. Hari ini kita mudah sekali merasa lemah di hadapan orang-orang yang kafir. Sehingga kita begitu mudah menerima apa saja yang mereka inginkan dari kita. Mulai dari aturan, bahkan aturan-aturan yang tidak sesuai dengan agama kita. Karena kita merasa lemah dan tidak yakin dengan kebersamaan kita dengan Allah, maka kita mudah sekali dimasuki oleh kepentingan-kepentingan mereka. Aturan yang seharusnya tidak boleh dalam Islam, melegakan LGBT dan lain sebagainya, khamar dan lain sebagainya, dengan berbagai alasan-alasan duniawi. Kemarin saya sempat mendengar statement dari siapa ya? Jadi Indonesia itu bisa melunasi hutang kalau seandainya judi itu dilegalkan. Kalau seandainya judi itu dilegalkan, maka Indonesia bisa membayar hutang yang sekian itu katanya. Kan sekarang negara kita kan bahkan defisit katanya kan. Kemarin kan Menteri Keuangannya dimarah-marahin katanya. Penghematan tapi hutangnya makin banyak, kayak gitu kan. Bagaimana kita mau mencari kehidupan yang sejahtera dunia dan akhirat, tapi cara berpikir kita menghalalkan segala cara. Sedangkan yang kita minta kepada Allah itu tidak hanya sejahtera di dunia, tapi sejahtera di akhirat. Dan di akhirat itu lebih panjang waktunya bagi orang-orang yang beriman. Di dunia ini berapa lama? 60, 70 tahun. Selesai urusan kita. Tapi justru akhirat itu yang abad dan abada, masa harus kita korbankan? Bagaimana pemikiran-pemikiran petinggi-petinggi kita yang Masya Allah, kalau dipikir-pikir ya, kok bisa gitu membangun sebuah masyarakat dengan mencari sumber-sumber yang sudah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang yang beriman itu tidak hanya masalah jumlah, tapi yakin yang namanya keberkahan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kalau seandainya penduduk satu negeri itu beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi karena mereka mendustakan. Nah, tadi kalau beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan. Kalimatnya menggunakan la fatahna. La-nya la taukid, pasti akan kami bukakan. Akan tetapi karena mereka mendustakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka mereka dihukum atas perbuatan-perbuatan mereka. Maka kita layak mempelajari
apa yang menjadi sebab-sebab datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Al-Qur'an kita diminta untuk bersabar. Sabar dalam ketaatan. Sabar bukan berarti diam, tapi sabar tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. In tasbiru wa tattaqu, kalau kamu bersabar dan kamu bertakwa, la yadurukum kaiduhum syai'a, maka musuh-musuhmu itu tidak akan membahayakan sedikit pun. Ketika kita sabar, ketika kita bertakwa kepada Allah, maka tidak ada apa yang akan membahayakanmu. Saya kemarin mentadaburi surah At-Taubah kalau tidak salah ayat 51. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana." Katakanlah tidak akan ada yang bisa menimpa kalian, menimpa kita, kecuali yang sudah ditetapkan untuk kita. Katanya yang digunakan adalah lana, bukan alaina. Sedangkan ulama bahasa menyebutkan bahwa sesuatu yang dibebankan, yang berat itu biasanya menggunakan kata ala. Kalau lana berarti baik. Maka ujian yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya adalah baik. Kalau kita menerimanya dan bersabar. Ujian Allah itu baik. Kenapa? Karena ujian Allah itu diberikan untuk meninggikan kita, untuk mengangkat derajat kita. Itu ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi karena terkadang kita seringkali kurang sabar dengan apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mencari cara-cara yang bahkan sebenarnya kita sendiri sebenarnya tidak berkenan menerimanya. Misalnya kita merasa butuh dengan uang misalnya. Lalu datanglah orang yang menawarkan pinjaman. Lalu dari pinjaman itu terjadi akad-akad yang batil. Kalau dia yakin bahwa Allah pasti akan menolongnya, maka tentu dia akan lebih memilih untuk bersabar, menerima yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menerima pertolongan tapi yang sebenarnya yang pertama jelas itu melanggar larangan Allah, yang kedua sebenarnya itu hanya menjebak saja. Menjebak saja. Maka apapun ujian hidupnya, dulu dan mungkin sampai sekarang, orang kafir terus merongrong kaum muslimin. Maka yang kita kuatkan adalah Allah pelindung kita dan Allah yang akan menolong kita. Dalam menghadapi kehidupan sehari-hari, itu harus kita kuatkan bahwa kesulitan hidup yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi, Allah yang akan melindungi kita dan Allah yang akan menolong kita. Bagaimana cara Allah menolong kita? Allah punya kuasa. Allah punya caranya untuk menolong, untuk menyampaikan apa yang akan dia sampaikan kepada hambanya. Boleh jadi dia akan mengutus hamba yang lain untuk menjadi sebab hadirnya pertolongan. Tapi kita harus yakin bahwa sesungguhnya itu adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dengan caranya. Ketika kita yakin seperti itu, maka yang kita minta dan kita sandari adalah, yang kita mintai dan kita sandari adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian yakin kita kepada Allah dengan segala pertolongannya, dengan segala kebaikannya, maka kita akan sabar, kita akan tenang. Insya Allah pasti Allah akan menolong kita.
Orang-orang terdahulu kita sudah banyak membuktikan bahwa dan sejarah itu pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah ketika bercerita Nabi Musa, qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Di antara sebab datangnya pertolongan, Musa berkata kepada kaumnya agar bersabar dan meminta tolong kepada Allah, dan mereka pun ditolong. Kaumnya Nabi Yunus, mereka bertaubat, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pertolongan Allah itulah yang kita cari. Maka tidak lain tidak bukan adalah kita terus berupaya untuk membangun dan memperkuat keimanan kita dan terus meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, diiringi dengan rencik suara hujan, ini indah suasananya dan membuat mata-mata kita jadi terasa semakin berat karena kedinginan. Alhamdulillah, insyaallah duduknya kita di majlis ilmu jadi sebab hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena hujan jangan dikutuk Pak Bunda. Pagi-pagi terus hujan kieu. Karena hujan itu membawa berkah. Yang sering saya sampaikan, hujan itu membawa berkah. Karena itu di antara sikap kita adalah kita terima ini sebagai anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Atau hujan pagi-pagi kieu mah. Apa yang bisa kita lakukan? Di rumah bisa ngumpul dengan keluarga, bisa. Itu juga kebaikan. Kalau enggak hujan begini, mungkin pagi-pagi sudah lari kemana gitu kan. Nah, tapi dengan hujan, kita pulang, ngumpul sama keluarga, bercerita dan sebagainya, maka itu adalah kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Allah mampukan kita untuk mempelajari wahyunya sehingga kita bisa berpegang. Allah bimbing hati kita untuk yakin kepada adanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bahwa pertolongan orang-orang kafir itu adalah tidak menolong sesungguhnya. Karena ketika mereka bermanis-manis dengan kita, sesungguhnya mereka adalah sedang memberi jebakan kepada kita. Yakinlah itu. Hari ini bisa kita lihat orang yang katanya negara yang mendeklarasikan sebagai polisi dunia, tapi sifatnya justru bermuka dua katanya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah itu murni kelemahan saya pribadi. Yang benar itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan kita terus dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.